Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semangat semua ya. Yo Pak. Oke, sebelum masuk pelajaran, Bapak minta tolong kepada ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah. Sudah siap? Siap Pak. Oke. Sebelum mulai, Bapak minta tolong kepada kalian untuk melihat di sekeliling kalian. Jika ada sampah, tolong buang pada tempatnya. Jika ada barang-barang tidak berkenaan dengan materi hari ini, tolong dimasukkan ke dalam tas. Oke. Dan perhatikan baju kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Rapi Pak. Yang bajunya keluar dimasukkan. Masukkan dalam sana, Pak. Ya, masukkan di sana. Oke. Kemudian tempat duduk kalian rapikan juga. Yang belum lurus, luruskan. Kau ini bincot duduk. Ini kamu munduran. Bisa deh. Kau tuh masuk. Lelina. Aku pula. Kau lah. Sudah? Sudah Pak. Oke, sudah. Baiklah, sekarang Bapak akan mengajarnya. Laili Hasanah. Hadir Pak. Ahmad Khaliqur Rahman. Hadir Pak. Khairul Galam. Hadir Pak. Lama. Hadir Pak. Oke, Amin Faizun. Nggak ada Pak. Keterangannya apa? Alfa, nggak masuk. Tak masuk Pak. Oke. Nggak masuk ya. Tanda. Malas dari Pak. 2 hari ya Pak. Dua hari ya. Dulu kan Pak. Baiklah anak-anak. Ini adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, materi pokok kita hari ini adalah Islam. Nusantara. apa? Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam Nusantara Pak. Ini adalah materi kita hari ini. Islam Oke. Islam Indonesia. Ini apa namanya? Kalian kan baru masuk jenjang madrasah sanawiyah kan? Ya Pak, materi awal sekali. Ini adalah materi Baru, awal Pak. kita pertama. Iya Pak. Nah, jadi Bapak akan mengulas sedikit pengetahuan kalian, ingatan kalian mengenai materi di SD. Pak. Maaf, di madrasah ibtidaiyah dulu. Oke? Ya, Iya Pak. Siap? Siap. Ya Pak. Coba ya. Nih siswi berbaju biru. Iya Pak. Coba sebutkan 4 khulafaur rasyidin. Abu Bakar, 1, Umar, 2, Utsman, 3, Ali. Ali 4. Oke, bagus. Bisa nggak nama panjangnya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, bagus. Tangan, Tepuk tangan. tangan. Untuk siswi. Masa udah lama kali gitu. Satu Bagus nama ya. Leni. Siapa namanya? Laili. Laili. Leni.
Bagus, saya ingatannya kuat. Dia masih ingat mata pelajaran saat di SD. Sadia Madrasah Ibtidaiyah. Oke, Bapak ulang lagi ya. Ada lagi. Coba ya Bapak tanya ya si siswa berbaju hitam saja. Yo, Pak. Ya, kamu. Tahu, Coba tahu. sebutkan nama-nama wali songo yang kamu ketahui. Sunan Kalijaga. Oke. Wali Songo. Salah, kamu. Nama siapa? Sunan Ampel. Nah, Dan Bonang. Sunan. Wali Songo. Dah. Sunan coba. Itu ya, Pak. Ingat kawannya. Kita ya 3 ya. 3. Cukup bagus. Ya, Pak. Ada yang mau menambahkan lagi? Pak. Coba siswa berbaju biru. Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Muria. Songo. Nah, itu Pak. Oke, bagus. Lumayan lah ya. Ya. Kalian ingatan kalian. Eh. Siapa nama sih? Ahmad. Panggil aja Ulil. Ini tadi satu namanya? Laili. Laili, Pak. Iya, sana. Baik nama Laili, Pak. Pokoknya paling cantik ya, Pak. Cantik pintar ya, Pak. Saya seorang perempuan. Baiklah, Bapak sudahi pertanyaannya. Satu tak masuk. Oke, sekarang kita masuk ke wadah mata pelajaran. Oh, iya. Bapak tahu apa? Pada zaman sekarang ini zaman sudah canggih. Pasti kalian akan dileskan dengan orang tua kalian. Nah, pasti ada kan kalian belajar di rumah tentang materi ini. Nah, jadi Bapak akan bertanya sedikit tentang materi ini. Oke? Oke, coba Bapak tanya ya. Coba si 4 Laili. jangan dia pintar, pasti tahu. Caranya yang tahu lah, Pak. Coba. Mana tak tahu nak. Nah, bagi tahu. Ini nih Pak, suka nunjuk-nunjuk orang Pak. Kamu suka nunjuk. Iya Pak. Tanya kamu. Coba sebutkan cara penyebaran ajaran Islam ke Nusantara. Oh, Islam masuk ke Indonesia tuh melalui perdagangan, Pak. Terus itu perkawinan. Jadi orang Islam kawin sama non Islam. Jadi Islam. Betul kan? Betul. Betul Pak. Oh, salah. Baiklah, itu saja yang Bapak tanyakan. Baiklah, sekarang Bapak akan memberitahukannya. Saat Bapak menjelaskan, tolong diperhatikan ya, karena materi ini sangat penting. Di akhir pelajaran nanti Bapak akan kasih tes kepada kalian tanpa melihat buku. Jadi perhatikannya. Payah nggak, Pak? Payah. Kamu ini makanya perhatikan kok untuk menjelaskan aku. Tapi kamu nih kayak cukup pintar. Mau tahu nih. Tapi juga ketawa Pak. Oh, suka gurau. Walaupun agak nakal ya. Iya. kayaknya. Memang. Oke. Baiklah, tujuan pelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan sejarah Islam Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk pelajaran sekarang ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Ini tolong Meli bagikan ke kawannya. Ya, Pak. Lel, tolong Lel. Apa nih, Pak? Itu adalah selembaran materi hari ini. Baiklah, Bapak beritahu ya. Sekarang kalian amati selembaran itu. Kalian amati ya. Kemudian kalian perhatikan ke Bapak. Sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Oke. Dapat diketahui bahwa secara garis besar penyebaran Islam di Indonesia itu ada 5. Yaitu pertama adalah perdagangan, yang kedua itu ada perkawinan, dan ketiga itu ada pendidikan, yang keempat itu tasawuf, dan yang terakhir adalah kesenian. Bapak hanya akan menjelaskan pada bagian yang perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Itu selanjutnya nanti kalian cari sendiri melalui tugas. Nanti Bapak akan berikan tugasnya. Oke. Perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi,
pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India itu datang ke Indonesia. Nah, mereka datang ke Indonesia itu untuk apa? Yaitu berdagang. Nah, saat berdagang ini makin lama makin banyak mereka datang ke Indonesia pada para pedagang Muslim itu, sehingga membentuk suatu pemukiman. Nah, dari pemukiman inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk lokal di Indonesia. Sekaligus mereka pun menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk lokal tersebut. Nah, inilah cara penyebaran Islam melalui perdagangan. Kemudian perkawinan. Saudagar-saudagar Muslim tadi itu yang berdagang di Indonesia, mereka menikahi para penduduk lokal di Indonesia. Nah, dari perkawinan inilah sang pasangan mempelajari Islam dengan menyebutkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu dari penyebaran Islam secara perkawinan. Kemudian pendidikan. Nah, setelah pedagang kaum Muslim ini menikah dengan pasangannya yang merupakan non-Muslim atau bukan Islam, secara berkelanjutan, secara lama-lama terbentuklah masyarakat Muslim di daerah Indonesia. Nah, masyarakat Muslim ini kemudian membentuk sebuah Kelompok. bukan kelompok, Organisasi. bukan Komunitas. bukan komunitas, membentuk sebuah, Aliansi. bukan Aliran. membentuk sebuah bangunan, ibarat seperti bangunan. Oh. Itu menyerupai masjid atau musola. Nah, di situ diisilah oleh para guru-guru agama, kiai serta ulama. Nah, mereka di sana mengajarkan ilmu agama kepada penduduk-penduduk lokal. Itulah penyebaran Islam secara pendidikan. Nah, itu saja yang bisa Bapak jelaskan tentang materi itu. Apakah sudah jelas atau belum, siswa-siswi sekalian? Apakah sudah jelas? Belum? Jika sudah jelas, Bapak akan lanjut ke tahap berikutnya. Ya. Udah Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Kawinan nikah. Oke. Sekarang Bapak akan memberi tugas kepada kaliannya. Tugas Pak. Ya, tugas. Baru masuk. Ini tugasnya sebenarnya berkelompok, tapi dikarenakan waktu yang kurang memungkinkan, Bapak akan membuat tugas menjadi individu. Ya Pak. Tugasnya mudah kok. Ya, Pak. Kalian itu mencari informasi. Mencari informasinya bisa melalui internet ataupun selembaran yang Bapak sudah bagikan. Ya Pak. Tapi ya lebih baik Bapak bilang mencarinya di internet, karena selembaran itu hanya berupa sedikit pengetahuan yang Bapak berikan. Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan untuk mencari informasi tersebut. Ini bagikan. Setelah kalian cari informasi tersebut, kalian tulis ya di buku. Terus kalian nanti setelah selesai presentasikan ke depan. Oke? Ya Pak. Bapak beri waktu 5 menit ya. Wih, soal itu sama. Kau, boy. Bagaimana cara penyebaran agama Islam? Jangan contek ya, jangan kerjasama. Sama, wih. Tak boleh nyetek Pak. Nggak boleh. Sama soalnya Pak. Tugas individu soalnya. Sama wih soal wih. Penyebaran. Berapa lama ujian Pak? 5 menit. Dagangan. Kawinan. Pendidikan. Atau jam tidur aku dari potong. Kalau kita mau tidur lagi. Tamat. Dia belum tahu wih. Boy, kau tahu boy. Belum. Dia belum tahu wih. Betul. Wah. Di sekolah tidak sekolah. Dirasa aku mengalami langsung Iya. tinggal ini.
Facebook, YouTube, Play Store. Jadi tiap week kasih aku. Kerjakan ya. Iya bang, main. Woi bang. Dari sekarang bagaimana bisa aku mencintaimu? Apa tahu tulisan itu? Udah baca kelautan. Luffy. Bagaimana cara penyebaran ajaran Islam ke Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Iya itu. Iya. Memang. Saat ini tempat kau masih hidup. Kemarin kata dia ada banyak lagi. Masa? Jangan bicara ya. Iya pak. Kerjakan. Pak, mau izin pak WC. Ya silakan. Cepat jaga WC-nya. Ya ya. Aduh. Boleh ikut pak? Nggak boleh. Boleh. Kau ni WC ikut masih bukan aku. Kena WC kan ni? 3 menit. 3 menit lagi pak? 3 menit. 2 pak? 2 lagi lah pak? WC ini. Kawin. Perkawinan. Selesai pak? Selesai. 5 ya kan? Nelly udah kah? Udah Pak. Ya tunggu kawannya dulu ya. Pak, tak bisa ya? Jangan saya. Ya silakan cepat ke WC. Ini pak. Pak boleh ikut lagi pak? Ayo Ahmad, cepat Ahmad selesaikan. 2 menit lagi. Ya. Hmm. 1 menit. Assalamualaikum. Cepat bocing boy. Tembok dah. Aku tak nak ke kantin. 30 detik. Dah selesai pak. Silakan. Boleh saya belum nih? Sudah selesai semua. Dia dah tadi dah bintang tu. Kau ni diam ya, ya orang ni ya. Oke, kita lanjut ya. Pak. Kita sekarang adalah mempresentasikan hasil kerja kalian. Maju lah pak. Maju, ya maju. Coba Lady, Ya Pak. maju Lady. Tak pak lah apa. Semua kah Pak? Ya semua. Masuknya Islam ke Nusantara itu melalui 5 penyebaran, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Kalau melalui perdagangan yaitu sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Indonesia datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Perdagangan Muslim yang berdagang di Indonesia makin lama makin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekoja. Dari pekojan inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Sedangkan melalui perkawinan, saudagar Muslim masuk ke Indonesia banyak menikahi warga lokal. Sebelumnya perkawinan berlangsung, para wanita pribumi itu belum beragama Islam, terus diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses inilah interaksi seperti
penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Melalui perkawinan ini, masyarakat Muslim inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi kerajaan Islam. Sedangkan melalui pendidikan, penyebaran Islam, penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan berawal dari rumah, terus ke masjid dan serta musola. Setelah itu mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik dengan peran santri. Santri di sini yaitu dibuka untuk pesantren di sini dibuka untuk siapapun dari daerah lainnya. Sedangkan dari tasawuf yaitu tasawuf di sini adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Tokoh-tokoh tasawuf di sini ada 4. Yang pertama Syekh Hamzah Pansuri, yang kedua Syekh Samsudin, yang ketiga Syekh Abdul Samad, keempat Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang terakhir yaitu melalui kesenian. Kesenian di sini yaitu seperti seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil seni inilah dapat pula dilihat pada bangunan Masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Udah. Dapat. Oke. Coba sekarang yang siswa yang lain tanggapi bagaimana informasi yang didapatkannya. Saya Pak. Ada yang ingin menambahkan? Saya Pak. Oke, coba siswa Baju Biru. Menurut saya sependapat dengan Laili Pak. Islam itu di Nusantara khususnya Indonesia itu dibawa oleh bangsa Arab, itu Arab dan Persia melalui 5 jalur Pak, yakni perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kemudian seni budaya Pak. Karena dan Islam Pak masuk ke Nusantara ini dengan damai Pak, tidak ada kekerasan Pak, tidak ada pemaksaan, unsur pemaksaan tidak ada Pak. Dengan damai, yang mau masuk, yang nggak mau nggak apa-apa, nggak dipaksa loh Pak, gitu Pak. Oke, bagus. Tuntangan untuk siswa biru. Baiklah, Leli, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Leli. Sifat lagi dulu, aku suka. Informasi yang didapatkan Leli lengkap ya. Ya Pak. Bagus Leli. Dia apa ya Pak? Leli pintar kalian. Baiklah, sekarang Bapak akan meminta untuk mengumpulkan tugasnya. Nanti Bapak akan periksa ya, ini masuk nilai soalnya. Jika ada yang kurang, langsung saja nilai Anda berkurang. Ya Pak. Berarti harus lengkap ya Pak? Iya lengkap. Semakin lengkap berarti semakin tinggi nilainya ya Pak? Ih, kau ini sombong. Jadi tenang, kau udah tinggi kau nih. Santai lah. Enggak. Baiklah, tugasnya sudah Bapak terima ya. Oke. Ya Pak. Itu saja mata pelajaran hari ini. Sekarang Bapak akan menyimpulkan. Jadi secara garis besar itu penyebaran agama Islam Indonesia melalui 5 jalur. Yaitu pertama apa? Perdagangan. Kedua, Perkawinan. Kawin. Sedang kawin Pak. yang kedua, Pendidikan. Sekolah Pak, sekolah. Keempat, tasawuf. Yang terakhir, seni. Iya. Patung. Ada patung ya sih? Mana? Duh, kau itu apa? Masjid Pak, masjid. Bangunan. Jadi pada dasarnya itu Islam disebarkan Indonesia oleh para bangsa Arab, India, Arab dan India. 3
dan menyebarkannya secara damai. Damai. Oke, itu saja Tidak ada kesimpulannya. Baiklah, Bapak akan hapus. Hapus Pak. Iya, dihapus. Maksudnya Karena apa? sekarang kita akan tes. Itu apa nih? Ih, kau ini main sampah. Aduh, Nanti aku balikin kau ya. rumah aku di mana? Rumah aku dekat Sunyung. Oke. Sama lah. Yuk, Aku di Sungai Jawi. yuk. Sip. Agak jauh lah. Sudah ngomongnya? Dah, Pak. Ada Pak. Oke. Nah, balik, Pak. Sabang. Sabar balik, Pak. Sekarang kita tes. Buku tutup semua. Tutup lain. Ya, Pak. Nah, belum tutup. HP dimasukkan dalam tas. Edi, HP-nya Edi. Iya, Pak. Ini malah HP terus, Pak. Minta tiba. HP dimasukkan tas. Sudah, Pak. Oke. Ntar ada bintara yang HP. Siap. Oh, iya ke? Iya. HP digejar. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, Bapak mulai ya. Ya, Pak. Coba. Siswa berbaju hitam. Saya Pak. Kau. Sebutkan 5 cara penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Mana? Bisa nak? 5. Yang pertama tuh melalui perdagangan Pak. Yang kedua melalui perkawinan. Ketiga melalui sekolah tuh pendidikan. Yang keempat tasawuf. Kelima apa ya, senian enggak. 5. Oke, bagus. Jawabannya benar. Tangan. Kita boy. Kelas rata lihat HP. Wah, aku lihat apa? Nah, itu jawabannya ya, benar ya. Ya, Pak. Nanti balik. Oke, pertanyaan kedua ya. Ada yang gendut. Siswa berbaju biru. Yang mana, Pak? Pakai kerudung kan, Pak? Siswa. Saya, Pak. Oh iya, saya, Pak. Siswa bukan siswi. You. Setelah itu bagi laki. Laki-laki. Coba ya. Jelaskan cara menyebarnya ajaran agama Islam di Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan. Jadi dulu itu Pak datang bangsa Arab, India, Persia datang, kemudian dia itu duduk di suatu emperan di tempat-tempat santai, ngumpul. Nah di tempat-tempat ngumpul itu dia menyampaikan ilmu-ilmu Pak sambil mendidik gitu Pak, sambil mengajak-ngajak gitu Pak. Gitu Pak. Jadi dari pendidikan itu, pendidikan yang tidak formal yang dari ngumpul-ngumpul saja, orang-orang bisa tahu apa itu Islam. Gitu Pak. Dan beliau orang-orang itu yang menyebarkan itu menyebarkannya dengan penuh kasih sayang, lembutan gitu Pak, mengajarnya Pak. Ya Pak. Bagus. Jawabannya bagus, tepuk tangan untuk. Kita Lihat HP. Oke, bagus ya. Jawabannya benar. 100. Oh, Oke. lihat HP itu. Intinya itu saja pertanyaan yang bisa Bapak tanyakan. Baiklah, Bapak ingin memberitahukan lagi ya, menginformasikan terlebih dahulu. Materi ini tolong di rumah dipelajari lagi ya. Ya, Pak. Karena materi ini akan kuat saat UTS. Oh. Kalian nggak belajar lagi di rumah, nanti kaliannya susah. Ya, Pak. Oke. Saya datang dulu. Oh, sudah HP. Enggak lah, kan pas pembelajaran ya. Baiklah, dipelajari juga untuk materi minggu depannya. Siapa? Tenang Pak. Oke, sekarang Bapak minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.